Saudara boleh bilang haleluya. Pada siang hari ini saya bersyukur karena orang datang lagi berkumpul beribadah bersama-sama. Saudara-saudara, saya akan saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, saya sedang mengajarkan kepada saudara-saudara kitab Galatia. Ternyata setelah saya buku ini sudah tak simpan berapa puluh tahun, tidak pernah dikorek-korek. Tetapi beberapa tahun lalu Bapak dapat ini dan saya suruh ketik saudara-saudara. Tetapi ada tambahan, ada lembar yang hilang dan ada tambahan-tambahan, jadi belum sempat jadi buku. Angel sedang mengetiknya, dan ketika saya dapat ide selesai kitab Wahyu, saya dapat ide untuk membuatkan kitab Galatia ini. Ketika saya sudah masuk, ternyata saudara-saudara, Galatia itu sangat penting karena mengungkapkan kebenaran yang sejajar dengan kitab Roma. Mari kita membaca Galatia 2. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Saya membaca Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Petrus datang ke Antioquia, di tempat saudara itu dengan Kefas, tetapi yang benar, tetapi waktu Petrus datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentang sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara kafir yang tidak bersunat, tapi maksudnya kafir. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan mereka, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kuliah bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara kafir untuk hidup secara Yahudi? Boleh bilang haleluya? Terima kasih, silakan dulu. Tahukah saudara, kita semua ini adalah tadinya orang kafir. Dan orang hidup secara orang kafir. Makan hampir katakanlah sembarangan. Apa saja yang bisa orang makan, yang penting tidak keluar dari mulut orang makan. Tapi tahukah saudara, orang Yahudi itu makannya teratur, hidupnya teratur. Saya perlu beritahu pada saudara-saudara, ketika wabah demam hitam di Eropa melanda, beribu-ribu orang mati. Maaf saudara, cuma orang Yahudi yang selamat. Karena apa? Mereka hidup bersih. Saudara-saudara, ketika mereka, kalau rumahnya bagus, besar, di ruang muka itu, bagian muka ada kamar mandi dan kamar cuci. Ketika mereka pulang dari pasar atau dari berusaha, mereka membersihkan diri dulu, baru atau di muka rumah atau di samping membersihkan diri dulu, baru masuk ke rumah. Ingat baik-baik saudara-saudara, itu adalah cara hidup. Makan teratur dan tidak sembarangan. Itulah sebabnya ketika terjadi demam hitam di Eropa, banyak sekali orang mati. Saudara-saudara, mereka tetap tenang. Tetapi saudara-saudara, dari sisi yang lain, saudara-saudara, mereka betul-betul tidak diselamatkan. Saudara boleh bilang dulu ya.
Tetapi waktu Petrus datang ke Antioquia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Saudara-saudara, mengapa seorang Petrus bisa ditentang oleh Paulus? Saudara-saudara, karena apa? Petrus itu adalah seorang stulos. Mari kita membaca, saudara-saudara. Seorang stulos. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Stulos itu adalah tiang yang luar biasa, saudara-saudara. Zaman dulu orang sekarang mengenal tiang-tiang beton, tiang-tiang besi, sehingga gedung seperti ini, saudara-saudara, kuat. Tetapi kalau zaman dulu belum ada besi, maka tiangnya harus besar dan banyak. Dan tiang-tiang itulah yang menopang bangunan-bangunan bertingkat. Saudara-saudara, tiang itu disebut stulos. Saudara-saudara, saya perlu beritahu kepada saudara-saudara karena saya percaya mari saya membaca pasal 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Soko guru artinya tiang raja, tiang-tiang besar di dalam sebuah rumah yang tidak pakai model pakai besi. Saudara-saudara, waktu itu belum ada besi jadi kekuatan. Saudara-saudara, maka itulah yang dipandang. Mereka dianggap sebagai tiang-tiang raja, saudara-saudara, tiang-tiang kuat. Nah, perhatikan baik-baik, sehingga mereka menjadi ukuran di dalam jemaat. Tetapi kemudian saudara-saudara, betapa seorang Petrus bisa ditegur oleh Paulus, karena Paulus pun adalah seorang stulos. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya jemaat baik-baik. Mereka kalau berbicara dengan saya baik-baik, saudara. Tapi karena mereka menyadari saya seorang hamba Tuhan. Tetapi saudara-saudara, saya perlu beritahu kepada saudara, saya pun masih manusia yang bisa salah. Boleh bilang haleluya? Sama dengan Petrus yang bisa salah. Saudara-saudara, stulos itu adalah tiang raja di rumah, tiang-tiang raja. Saudara, jadi tiang itu, saudara-saudara, ada gambar-gambar, ada ornamennya, saudara-saudara. Dan itulah yang menjadi cerita, saudara-saudara. Ketika seorang raja mengalahkan sebuah kota, dia membangun gedung besar, maka kemenangannya digambarkan di tiang-tiang raja itu, saudara-saudara. Dan saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, Petrus adalah salah seorang tiang raja, tetapi yang namanya firman Allah tidak bisa dikalahkan oleh kebenaran manusia. Boleh bilang haleluya? Tetapi waktu Petrus datang ke Antioquia, aku berterus terang-terang menentang dia sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang di kalangan Yakobus datang, ia makan sidanan saudara-saudara yang orang kafir. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut pada saudara-saudara yang bersunat. Saudara-saudara, hanya seorang stulos yang sederajat yang bisa dan mampu menegur rekannya yang salah. Saudara-saudara, ternyata Paulus adalah seorang stulos. Ada tiang raja di dalam jemaat. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Dan orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri itu terseret kemunafikan mereka. Saudara-saudara, yang kecil-kecil terseret karena yang besar tak ikut. Saudara-saudara,
Ingat baik-baik. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara kafir untuk hidup secara Yahudi? Ingat baik-baik, jika engkau Petrus seorang Yahudi hidup secara kafir, bagaimana engkau bisa memaksa saudara-saudara kafir ini hidup secara Yahudi? Saudara-saudara hidup secara Yahudi itu luar biasa, berat, terus terang saja saya katakan. Dan memang saudara-saudara, hanya orang-orang yang terpanggil, saudara-saudara, dan mereka adalah orang-orang Yahudi sendiri, keturunan mereka, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, itulah sebabnya mereka secara jasmania diberkati. Saudara-saudara, ketika Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ada di istana raja, mereka cuma makan sayur-sayuran. Seorang pengawas makanan datang, suruh makan makanan raja. Orang bilang, "Nah, orang memang makan ini." Dan orang bilang, orang minta waktu 2 bulan misalnya. 2 bulan mereka makan ini, yang lain-lain makan makanan raja, saudara-saudara. Tetapi ketika mereka diuji, ternyata orang-orang Yahudi yang cuma makan sayur-sayur itu lebih pintar 10 kali lipat dari mereka yang makan daging-daging dan macam-macam. Saudara boleh bilang haleluya? Inilah dia, saudara-saudara. Ini berkat. Tetapi ingat baik-baik, itu adalah berkat jasmania. Berkat jasmania. Tetapi saudara-saudara, bagi kita yang percaya kepada Injil, maka berkat yang paling istimewa bagi kita adalah berkat rohani. Boleh bilang haleluya? Berkat rohani adalah kehidupan damai sejahtera, tidak bisa digambarkan, saudara-saudara. Uang tidak menjadi ukuran, kekayaan dan jabatan tidak menjadi ukuran, melainkan yang menjadi ukuran adalah kehidupan kita yang sejahtera itu. Saudara-saudara, kalau saya boleh lihat terus terang saja, sebab saya sebagai gembala boleh melihat, kalau saudara tidak merasa diberkati datang beribadah, maka pasti ini kosong. Haleluya. Buat apa datang beribadah pada masa sukar, masa berat seperti ini datang beribadah? Kita tidak mendapat berkat yang orang cari-cari. Saudara-saudara, Allah damai sejahtera dan sukacita dari surga. Dan buat apa kita datang beribadah kalau kita tidak membawa pulang kekuatan dari Tuhan? Itulah berkat yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau cuma berkat jasmani, orang boleh mencari di mana-mana. Saudara-saudara, boleh bawa oto, boleh kerja di kantor, boleh jadi bas, boleh macam-macam pekerjaan, saudara-saudara. Tetapi yang paling penting dalam beribadah adalah berkat rohani. Kita mendengar firman Allah dan kita dikuatkan bersama-sama. Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca terus, saudara-saudara. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan cara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara kafir untuk hidup secara Yahudi? Saudara-saudara, dan mengapa Petrus berubah hidup secara Yahudi? Karena dia takut kepada tokoh-tokoh Kristen, tetapi Yahudi datang, saudara-saudara. Ingat baik-baik, itu katanya orang golongan Yakobus, katanya. Saudara-saudara, jadi dengan demikian, saudara-saudara, ternyata Pauluslah rasul orang kafir. Saudara boleh bilang haleluya? Kita sebagian ini, saudara-saudara, yang mendengar firman Injil yang diberitakan, saudara-saudara, mengerti dari sikap hidup seorang Paulus, saudara-saudara, maka kita lah yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Allah.
Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Mari saya mau masuk pada ayat berikut, saudara-saudara. Ayat 15 sampai 21. Saudara-saudara, ini satu bagian yang luar biasa, dan saya hanya akan menguraikan sebagian dulu. Tapi biar saya mulai. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi, bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa kafir. Menurut kelahiran, saya orang Minahasa. Menurut kelahiran, saudara adalah orang Sangir. Haleluya. Saudara boleh bilang haleluya? Ada orang Talau. Itu menurut kelahiran, genealogi. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa kafir. Saudara-saudara, Alkitab membagi, kita perjanjian lama membagi dua bangsa-bangsa di dunia, bangsa kafir dan bangsa Yahudi. Tetapi dalam kitab perjanjian baru ada satu bangsa yang baru, yakni Kristen. Mereka adalah orang kafir yang percaya Yesus dan orang Yahudi yang percaya Yesus. Mereka menjadi orang Kristen. Saudara boleh bilang haleluya? Kita di sini begitu, saudara-saudara. Orang datang dari bermacam-macam suku bangsa, saudara-saudara, bermacam-macam golongan, saudara-saudara. Tetapi kita menjadi satu, saudara-saudara. Dengan demikian saya bersyukur pada Tuhan karena luar biasa. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa kafir. Bukan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi bangsa Yahudi yang menurut Taurat tidak masuk surga, karena tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saudara boleh bilang haleluya? Rumusnya sederhana. Kalau saudara ikut ujian 100 soal, 1 salah artinya saudara lulus. 20 salah pun saudara lulus, angka 80. 1 salah angka saudara masih dapat A plus lagi. Tetapi kalau hukum Taurat, saudara-saudara, dalam 100 aturan saudara salah satu, artinya saudara punya angka 0. Salah sama. Itulah yang luar biasa. Itulah sebabnya tidak seorang pun diselamatkan karena hukum Taurat, kata kitab Yakobus. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara kita hidup dalam anugerah Tuhan. Dan mari saudara-saudara kita belajar Alkitab dengan baik. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ingat baik-baik, dengan iman itu kita bertumbuh dari kanak-kanak, remaja, pemuda, dan dewasa secara rohani. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ini yang penting, ketika kita kanak-kanak kita belum bisa membedakan mana yang salah yang mana yang benar. Orang penting percaya Yesus, orang belum bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Hanya juga pembawa acara. Haleluya. Tetapi ketika sudah mulai dewasa secara rohani, maka dia sudah bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Saudara-saudara, dengan demikian lebih hari kita lebih mengenal Tuhan. Saudara-saudara, ini yang paling penting. Mari saya membaca terus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun dibenarkan. Mengapa saudara-saudara? Tidak seorang pun manusia sempurna.
Haleluya. Dari antara sekian banyak hukum Taurat, pasti ada yang orang tidak bisa kerjakan. Pasti, saudara. Apakah di maha senang atau lebih sesuai lagi di maha susah, saudara. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu belajar arti hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Alkitab berkata, ketika kami berusaha dan kami masih berbuat dosa, apakah Kristus pelayan dosa? Tidak. Kristus datang supaya kita dibenarkan di dalam Tuhan dan kita bertumbuh di dalam rohani dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Boleh bilang haleluya? Dalam 1 Korintus dijelaskan, saudara-saudara, ketika orang masih hidup di luar bait Allah, saudara-saudara, mereka hidup orang berdosa. Ketika mereka masuk dalam bait Allah, saudara-saudara, di halaman mereka kanak-kanak. Ketika mereka masuk di ruang kudus, mereka telah dewasa. Saudara-saudara, itu gambarannya, saudara-saudara. Tetapi Yesus yang ada di dalam hadirat Allah Bapa yang ada di ruang Maha Kudus, Tuhan Yesus belah itu tirai itu sehingga orang dari luar bisa melihat tabut perjanjian itu, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, dulu orang yang melihat tabut perjanjian cuma imam besar 1 tahun 1 kali dia boleh masuk di situ. Tetapi sekarang, saudara-saudara, ketika tirai itu terbelah, maka orang dari luar bisa melihat ke dalam. Saudara boleh bilang haleluya. Itulah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Itu anugerah Tuhan yang besar, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, ketika kita mulai percaya Yesus, saudara, kita berarti kita mulai masuk dalam halaman. Ingat baik-baik, ketika kita masuk dalam halaman, kita bisa melihat, sudah bisa melihat langsung akan tabut perjanjian Allah itu. Dengan demikian, saudara-saudara, saya bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Karena jikalau aku membangun kembali apa yang kurombak, aku menyatakan diri sebagai seorang pelanggar hukum Taurat, pelanggar hukum. Saudara-saudara, kalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak, saudara-saudara, aku adalah pelanggar hukum. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ada orang yang merombak apa yang telah dibangun. Dia adalah pelanggar hukum. Tetapi Paulus berkata, kalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak, maka aku pelanggar hukum. Haleluya. Ini, saudara-saudara, adalah logika terbalik yang luar biasa. Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya punya seorang Paulus yang memberi kita hal-hal yang luar biasa. Kalau orang membangun sebuah rumah yang bagus, orang bilang anak gila, rumah dibangun. Tetapi kalau rumah sudah diratakan lalu dibangun kembali, Paulus bilang dia salah, karena akan dibangun yang lain. Saudara boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik, saudara-saudara, itu yang luar biasa. Itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan, karena saya boleh membaca Alkitab ini. Saya boleh mengerti sedikit demi sedikit dan menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, hukum. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku disalibkan dengan Kristus. Saudara-saudara, mengapa dia membangun kembali? Dia salah karena dia telah mati bersama Kristus. Saudara boleh bilang haleluya. Sehingga hukum Taurat tidak berkuasa lagi dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya nanti berikut saya akan khotbahkan persamaan surat Roma
dan surat Galati tadi nanti berikut, dan keistimewaan masing-masing surat Roma dan Galatia. Saudara-saudara, saya perlu memberi penjelasan kepada kita semua supaya kita menyadari bahwa saudara-saudara, kebenaran Allah itu luar biasa sekali. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saudara-saudara, ini adalah sebuah prinsip kehidupan. Saudara-saudara, kita hidup, tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ini yang sebenarnya sederhana sekali, saudara-saudara. Kita hidup, tetapi hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kita hidup dalam Tuhan, mari kita berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian kita boleh hidup dengan baik. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena jemaat datang banyak-banyak dan boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, tahukah saudara, hati seorang hamba Tuhan berbahagia kalau melihat jemaat datang banyak dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Dengan demikian saya boleh menceritakan kebenaran-kebenaran ini. Mari saya membaca ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Hidupku dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik ketika kita masih hidup dalam dunia, orang sembarangan. Ini ada orang dia kok. Bagi ini kok. Ini. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, maka kita tidak sembarangan. Saudara boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Kalau itu orang lain punya, jangan diambil. Kalau itu bukan kita punya, jangan diambil. Tetapi saudara-saudara, saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, saya perlu memberitahu kepada kita semua. Dengan demikian, saudara-saudara, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Saudara-saudara, ada pertanyaan satu kali di gereja sini. Ada katanya seorang tukang di Jakarta, tukang sapu dapat tas yang penuh uang. Dia bawa ke polisi. Dia bilang, kalau saya simpan. Dan tunggu orang yang akan mencari. Kalau memang siapa tahu itu uang haram yang sengaja dibuang. Orang tidak tahu dari mana. Itu uang haram yang sengaja. Tapi siapa tahu juga itu uang halal. Jadi jangan kita pakai, orang simpan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Mengapa saudara-saudara? Kita punya pandangan masing-masing. Saudara-saudara, kalau orang punya niat baik, maka pasti itu tidak akan menyusahkan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Pasti tidak akan menyusahkan kita. Tapi kalau orang punya niat jahat, maka itu pasti akan menyusahkan kita. Saudara-saudara, inilah kebenaran. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan sehingga kita boleh mengerti apa itu kebenaran. Nah, saudara-saudara, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus.
Saudara-saudara, kebenaran di sini arti kata righteousness. Ada kata kebenaran truth, tapi ada kebenaran righteousness. Kebenaran dalam arti kata kita dibenarkan karena iman. Saudara boleh bilang haleluya? Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran karena kita percaya kepada Yesus. Sekiranya ada kebenaran oleh kebenaran hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara-saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Paulus di sini menyangkut kondisi Petrus yang tidak terlalu, yang kurang atau yang tidak konsisten dengan kebenaran. Maka Paulus bilang, nggak masalah. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kebenaran yang benar adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara boleh bilang haleluya? Demikian dulu firman Tuhan, saudara-saudara. Nanti saya akan, minggu depan saya akan mengungkapkan hal-hal persamaan surat Roma dan Galati, keistimewaan masing-masing surat Roma dan Galati. Begitu banyak yang perlu dijelaskan, tapi tentunya setahap demi setahap. Mari kita